partai antara Indonesia menghadapi Malaysia dan juga korban-korban dari runtuhnya jembatan Mahakam di Kutai Kartanegara. Persipura Jayapura asuhan pelatih Jackson F. Tiago, kita lihat. Ya, ini dia kita lihat bagaimana komposisi tim yang diturunkan oleh Jackson Tiago, minus Yo Jae-hoon dan juga Titus pada saat final AAC Cup, Dan andalan Ahmad Sembiring Usman di lapangan tengah Persiba Balikpapan. Dan kita lihat ini merupakan selengkapnya skuad dari tim Persiba Balikpapan. Ya, ini dia kita lihat bagaimana komposisi terbaik dari Persiba dengan mengandalkan Aldo dan juga Kenji Adechihara di depan. Kembali menyatukan duet pemain yang pernah berkibar dengan bendera PKT Bontang. Diharapkan juga kontribusinya bisa mengangkat permainan daripada Persiba untuk bisa paling tidak memberikan perlawanan bagi tim Persipura sebagai tuan rumah. Wasit Jerry Eli bersiap-siap untuk memulai kick off babak pertama. 11-11 Indonesia Super League. Inilah dia kick off 11-11 Indonesia Super League 2011-2012 dari Stadion Mandala Jayapura, Papua. Saat ini ditunggu oleh semua pecinta sepak bola Indonesia. Bergulirnya kompetisi terbaik Indonesia, yaitu Indonesia Super League di musim ini setelah sempat berhenti kurang lebih sekitar 5 bulan lamanya. Kita lihat para pemain dari tim Persipura Jayapura mulai melakukan tekanan terhadap tim tamu Persiba Balikpapan. Aldo main di belakang striker, perhatikan. Aldo main di belakang striker. Kita lihat sebuah crossing yang langsung dilakukan oleh para pemain dari Persipura Jayapura. Ya, satu usaha dari sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan daripada Persiba. Kita lihat di sini kecepatan untuk melakukan overlapping dilakukan oleh Victor Pai, namun sayang crossing masih belum bisa mengarah baik ke daerah pertahanan daripada Made Wirawan. Pelan-pelan para pemain dari Persiba Balikpapan berusaha untuk keluar dari tekanan tim tuan rumah. Kembali sebuah pengamanan dari barisan pertahanan Persiba Balikpapan. Ahmad Sembiring Usman, pemain yang baru saja ditransfer dari tim Persisam Putra Samarinda. Sementara ini adalah Asri Akbar. Musim lalu mampu mencetak 1 gol bagi tim Persiba Balikpapan ke gawang PSPS Pekanbaru lewat sebuah tendangan jarak jauhnya. Iya, memang ada satu harapan baru Rendra bagi tim Persiba dengan masuknya Ahmad Sembiring yang diharapkan bisa menggantikan peran daripada Robertino Pugliara yang sudah hengkang kembali ke tim lamanya itu Persija. Dan kita lihat di sini bagaimana kontribusi sektor tengah daripada Persiba yang diisi oleh Asri Akbar dan juga Ahmad Sembiring, apakah bisa berperan aktif dan baik memberikan suplai bola kepada kedua strikernya. Pengamanan tadi dilakukan oleh Matsunaga Sohei. Juga ditransfer di musim ini menuju Persiba Balikpapan dari Persib Bandung. Meninggalkan lapangan permainan, yang ke dalam kali ini Titus Bonai kembali menjadi andalan bagi tim Persipura Jayapura. Meninggalkan lapangan permainan dan Ortizan Salosa, back sayap yang memang tampil sangat baik dan menjadi penentu kemenangan bagi tim Persipura Jayapura ketika ia mampu mencetak gol di partai puncak menghadapi Persisam Putra Samarinda dalam partai final Inter Island Cup 2011. Ya, Persiwa Wamena unggul sementara ini 3-1 atas Gresik United. Ya, terbukti ya, kita lihat bagaimana memang tim-tim dari Papua ini sudah mulai menunjukkan tajinya di awal kompetisi baru berputar ini. Kita bagaimana Wamena memang salah satu tim yang memang sangat sulit tentunya dikalahkan di kandangnya. Ya, sekali lagi kita saksikan buat Anda yang memang berada di wilayah Indonesia bagian barat. Saat ini memang stadion sudah gelap, alias juga kita sudah saksikan sudah dinyalakan lampu karena memang pertandingan berlangsung di Papua yang notabene 2 jam lebih cepat dibandingkan dengan Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian barat dan juga 1 jam untuk Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah. Ya, ini salah satu pemain back kiri dari Persiba yang punya talenta cukup baik, Saiful Lewinusa. Dan juga kita lihat di sini kemampuannya untuk melakukan overlapping juga ke depan sudah terbukti baik, namun belum terlihat di dalam pertandingan hari ini. Kembali Victor Pai, Gerald Pangkali,
salah seorang pemain terbaik yang dimiliki oleh Persipura Jayapura dalam turnamen Inter Island Cup 2011. Ortizan Salosa kali ini membantu penyerangan, kembalikan ke tengah kepada Zarahan. Pergerakan dari tim Persipura Jayapura cukup baik kali ini, masih Ortizan Salosa menuju tiang jauh dan sebuah peluang didapatkan oleh Persipura Jayapura. Iya, satu hal yang cukup menarik kita lihat di sini bagaimana Persipura bisa memainkan bola dari kaki-kaki, dan kita lihat bagaimana mereka bisa melakukan penetrasi dari tengah maupun dari sayap sama baiknya. Kedua wingback yang cukup berperan aktif, di mana Victor Pai dan juga Ortizan Salosa selalu naik dan memberikan crossing-crossing yang cukup berbahaya. Namun sayang sekali barusan kita lihat bagaimana crossing dari Ortizan masih terlalu tinggi bagi rekannya. Masih mencoba untuk keluar dari tekanan. Kapten tim Boas Salosa melakukan pelanggaran tadi terhadap Asri Akbar. Umpan maksudnya tadi kepada pergerakan yang dilakukan oleh Matsunaga Sohei. Aldo Barreto berusaha merebut bola. Kita lihat kali ini adalah Johannes Choi, pemain berusia 27 atau 26 tahun yang bermain di posisi pertahanan dari Persipura Jayapura bersama dengan Bio Paulin kali ini. Masih Gerald Pangkali. Kita lihat bagaimana pertahanan dari Persiba yang tidak langsung mengambil pemain satu persatu atau man-to-man marking bagi tim Persipura, dan mereka lebih memilih banyak turun ke barisan pertahanan sendiri. Dan pada saat tim, ya seperti kita lihat bagaimana pada saat hilang konsentrasi atau hilang dalam penguasaan bola, baru mereka melakukan atau merebut bola. Ini juga merupakan satu usaha yang cukup berhasil di tahun yang lalu, bagaimana mereka mampu untuk menjadi salah satu tim yang bisa menahan Persipura di kandangnya sendiri dengan skor 0-0, dan harapannya memang di pertandingan ini pun mereka bisa mengulang prestasi yang sama. Ditambah dengan materi pemain yang memang lebih mengkilap dibandingkan musim lalu, Persiba Balikpapan musim ini. Ya, betul sekali. Pendek mainnya. Pendek. Langsung saja bola diamankan tadi oleh Iqbal Samad. Ahmad Sembering Gusman kepada Asri Akbar. Cukup baik permainan bola-bola pendek yang diperagakan oleh para pemain Persiba Balikpapan. Sebuah kombinasi permainan tapi tadi belum sempurna. Bola mengarah kepada Matsunaga Sohei dan kembali dikuasai oleh Titus Bonai yang mundur cukup jauh. Victor Pai kali ini bagi Persipura Jayapura. Ian Luis Cabes memindahkan bola kembali kepada Ortizan Salosa. Masih Ortizan Salosa. Titus Bonai kali ini. Zarahan. Permainan 1-2 yang cukup merepotkan. Pertahanan dari Persiba Balikpapan yang kali ini dikawal oleh penjaga gawang nomor 3 tim nasional Indonesia, Imade Wirawan. Cukup menarik memang kita lihat bola-bola pendek atau passing wall pass yang dilakukan oleh Persipura, namun kesiagaan dari pertahanan Persiba masih terjalin dengan baik. Ya, ini satu usaha dari Matsunaga untuk melakukan kontrol bola dengan back heel-nya, namun memang sangat sulit, bola sudah terlalu jauh tadi. Kembali kita lihat bagaimana Matsunaga Sohei yang kali ini bermain bersama kompatriotnya yaitu Kenji Adachihara. Ortizan Salosa. Pelatih Haryadi bersama dengan manajer tim dari Persiba Balikpapan cukup tegang melihat 7 menit jalan pertandingan yang terus digempur oleh Persipura Jayapura. Tidak berhasil dikontrol dengan baik oleh Asri Akbar. Ya, memang salah satu strategi dari coach Haryadi, kita lihat memang mereka lebih banyak menunggu, Rendra. Mereka tidak bisa meladeni seperti permainan Persipura karena mungkin akan sedikit menjadi bumerang apabila mereka meladeni juga bermain seperti tim Persipura, lebih terbuka. Karena ini yang pertandingan ada di kandang dari Persipura, bahkan kita Persipura pun juga sebenarnya masih agak sedikit berhati-hati juga untuk melakukan penyerangan. Mereka memancing pemain Persiba untuk masuk ke daerah pertahanan dari Persipura, baru mereka bisa memberikan terupas-terupas atau umpan-umpan berbahaya ke depan. Salah satu kelebihan dari Persipura Jayapura adalah bagaimana mereka tidak seperti bertanding dalam pertandingan sepak bola, tapi terlihat mereka seperti hanya bermain-main saja dengan bola. Iya, di sini memang kita sangat menikmati pertandingan. Betul, kecerdikan dari permainan dari Persipura adalah mereka pintar memancing dari permainan lawan untuk keluar dari daerah pertahanan. Dan kita di sini bagaimana permainan dilakukan oleh Zarahan dari sektor tengah, mengatur tempo permainan, dan mereka melihat sedikit aja miss defense yang dilakukan oleh anak Persiba, mereka dengan begitu tajam menusuk daerah pertahanan langsung.
Terlihat Persiba Balikpapan yang memang tampil tidak begitu bagus dalam Inter Island Cup 2011, melakukan perubahan yang cukup signifikan dalam strategi permainan. Kali ini mereka memang tidak langsung keluar menyerang, tapi menunggu di daerahnya sendiri. Sudah berada dalam posisi offside Beto Gonçalves, pemain yang selalu mencetak gol dalam turnamen pramusim Inter Island Cup 2011, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak. Ya, tipis sekali memang kita lihat di sini, namun memang pergerakan dari Beto sudah lebih dulu mendahului pemain dari Persiba. Belum jelas terlihat, kita lihat umpan-umpan matang ke daerah yang diberikan pada Beto. Karena memang lebih banyaknya permainan dari sektor tengah lebih memancing, Rendra. Melihat bagaimana pertahanan daripada Persiba dulu, baru mereka mencari celah. Unbalance dari pertahanan Persiba lah yang dicari dari Persipura ini untuk bisa mencari peluang untuk mencetak gol. Lagi-lagi bola hanya sampai dengan tengah lapangan, sudah berhasil direbut oleh gelandang pengangkut air dari tim Persipura Jayapura, itu Gerald Pangkali. Kembali Johannes Choi, kembalikan kepada Victor Pai. Ian Luis Cabes kali ini. Bio Paulin, hampir seluruh pemain Persiba Balikpapan saat ini tertekan di daerahnya sendiri. Titus Bonai, atau permainan dari Boa Salosa tadi. Kita lihat Ortizan Salosa ke tiang jauh dan sebuah peluang. Ditepis saja bola oleh Imade Wirawan. Ya, di sini kita lihat bagaimana kecerdikan dari anak-anak Persipura untuk bisa menarik atau mencari unbalance pertahanan daripada Persiba, dan cukup berhasil. Passing yang sangat terukur dari Ortizan Salosa mengarah ke Ian Luis Cabes, namun heading memang tidak begitu keras, namun terarah, masih bisa ditepis oleh Imade Wirawan. Kembali sebuah sepak pojok. Sudah menunggu tadi Bio Paulin, tapi bola langsung saja diamankan oleh kapten tim Aldo Barreto. Kita lihat bagaimana Aldo Barreto harus membantu pertahanan, karena memang timnya tertekan oleh penampilan dari Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Sebuah sepak pojok berikutnya. Lagi-lagi masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan. Kita lihat bagaimana Imade Wirawan langsung menjemput bola dengan sangat baik. Ya, Imade Wirawan, penjaga gawang, memang tampil sangat baik dalam pertandingan uji coba tim nasional Indonesia menghadapi tim nasional Arab Saudi. Ya, salah satu kiper terbaik juga yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, Rendra. Dan jam terbangnya memang semakin teruji dengan kematangannya dia bermain. Kita lihat bagaimana Sohei Matsunaga, pengambilan bola yang cukup baik dari Ortizan Salosa. Ya, bersih sekali. Kita lihat bagaimana tackling dari Ortizan Salosa mengarah kepada bola. Dan memang jelas sekali bukan merupakan suatu pelanggaran. Kenji Adechihara berhasil merebut bola. Masih Kenji Adechihara. Datang Ahmad Sembiring Usman. Kali ini bola direbut oleh Zarahan. Ya, luar biasa sekali kita lihat skill dari Zarahan. Dijepit oleh dua pemain Persiba, dia juga mampu memberikan passing kepada rekannya. Dan jelas terlihat memang di sini masih dimenangi oleh Persipura di sektor tengah. Ya, Titus Bonai menguasai bola. Kembali melebar. Ian Luis Cabes. Sebuah tendangan akrobatik yang dilepaskan oleh Titus Bonai masih belum menemui sasaran. Penampilan dari Titus Bonai musim ini memang sangat ditunggu-tunggu. Musim lalu ia tampil cukup baik, mencetak 6 gol, sehingga langsung mendapatkan panggilan untuk tim nasional Indonesia senior ataupun juga tim nasional yang berlaga di ajang SEA Games yang lalu. Ya, cukup atraktif sekali tadi bagaimana Thibaut berusaha melakukan eksekusi. Dan memang saya setuju, Rendra, bahwa Thibaut adalah mungkin akan menjadi seorang penerus dari Boa Salosa yang menjadi maskot dari Persipura. Kita lihat dengan usia yang masih begitu muda, Thibaut bisa menjadi salah satu ikon baru bagi timnya dan tentu juga bagi Indonesia. Dwi Joko Prihatin maksudnya tadi memberikan bola kepada Sohei Matsunaga. Masih Dwi Joko. Sohei Matsunaga kali ini menguasai bola. Berikan umpan maksudnya kepada Kenji Adechihara. Mudah saja bagi Yo Jae-hun. Sohei Matsunaga diharapkan mampu mengisi lapangan tengah dari tim
Persiba Balikpapan yang musim ini kehilangan Robertino Pugliara yang pindah ke Persija Jakarta. Kita lihat sebuah serangan balik cepat dari Titus Bonai. Maksudnya kepada Beto Gonçalves. Ya, cukup repot pertahanan daripada Persiba untuk menghalau serangan cepat dari anak-anak Papua. Dan sampai saat ini keberhasilan untuk melakukan blocking masih cukup baik. Namun kita lihat di sini Iqbal Samad sedikit mengalami permasalahan dengan anggota tubuhnya. Kembali Bio Paulin. Boaz Salosa akan melakukan sepak pojok bagi tim Persipura Jayapura. Berhasil diamankan. Masih datang tekanan berikutnya dari Ortisan Salosa. Zarahan kembalikan kepada Johannes Choi. Joel Pangkali. Berhasil direbut oleh Sohei Matsunaga. Tapi bola meninggalkan lapangan permainan dan masih untuk Persipura Jayapura. Beto Gonçalves. Belum terlihat memang Beto Gonçalves di pertandingan sore hari ini. Datang tekanan berikutnya dari Victor Pai. Zarahan berhasil direbut. Kita lihat Iqbal Samad. Maksudnya tadi kepada Sohei Matsunaga. Intercept yang cukup baik dari Iqbal Samad, namun kita lihat proses untuk memberikan crossing atau passing kepada rekan yang sedikit terburu-buru. Sehingga akhirnya kembali Persipura melakukan counter. Iqbal Samad mencoba membypass lapangan tengah, langsung memberikan umpan kepada Sohei Matsunaga. Dengan kecepatannya Sohei Matsunaga, umpan yang cukup baik. Tapi masih sangat mudah bagi Yo Jae-hoon. Ya, kemampuan crossing dari Matsunaga cukup baik. Titus Bonai berhasil melewati Asri Akbar. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja, Titus Bonai. Kita lihat bagaimana dukungan dari Persipura Mania terhadap Indonesia Super League dan juga Antv yang selalu setia memberikan tayangan-tayangan sepak bola yang kali ini akan ditayangkan hampir setiap hari. Indonesia Super League musim 2011-2012 untuk memanjakan pecinta sepak bola di seluruh Indonesia yang sudah haus dengan tayangan terbaik dari kancah Indonesia Super League yang berhenti kurang lebih sekitar 5 bulan. Dan selain juga Indonesia Super League, Antv juga akan kembali menyiarkan divisi utama musim ini, musim 2011-2012, dan juga Perang Bintang, serta tayangan semifinal dan partai final dari Indonesia Super League U19 dan 21. Supriyadi, pemain yang juga sebelumnya bermain di tanah Papua bersama Persiwa Wamena, kali ini bersama dengan Rahmat Latif membela tim Persiba Balikpapan. Rahmat Latif juga pernah membela tim Papua lainnya, itu Persiram Raja Ampat, ketika ditangani oleh pelatih Raja Isa. Beto Gonçalves kembali kepada Zarahan Keranggar. Masih Zarahan, dibayang-bayangi dia oleh Iqbal Samad atau juga Rahmat Latif. Bukan sebuah pelanggaran. Ortisan Salosa. Victor Pai. Ya, penampilan dari Victor Pai setidaknya membuat para pendukung dari Persipura Jayapura cukup tenang dengan kehilangan Ricardo Salampesi yang masih belum bisa tampil karena mengalami cedera. Iya, tentunya memang satu berkah juga bagi seorang Victor Pai dengan memang masih cederanya ataupun mungkin memang belum pulihnya kondisi sakit daripada Ricardo Salampesi. Kita lihat di sini satu keberuntungan karena memang dia mendapatkan jatah bermain lebih banyak dan itu juga jam terbang yang bermain yang akan bertambah, dari segi pengalaman pun juga dia akan bertambah. Dan kita lihat tidak mengecewakan, permainan dari Victor Pai cukup baik dan bisa menjadi pelapis bagi seniornya yaitu Ricardo Salampesi.
mereka jaga. Berani kasih, muncul tempat bola. Bordis. Meskipun mereka jaga, kasih muncul tempat bola. Kalau tidak ada ruang kosong. Ya, kita dengar Kita tempat bola, kita akan pecahkan itu. instruksi dari pelatih Jackson F. Tiago. Ya, saya setuju Rendra. Dikatakan bahwa harus ada pergerakan untuk bisa mencari peluang dan untuk bisa mencuri gol. Kalau memang tidak ada pergerakan memang sedikit sulit. Karena kita lihat Persiba bermain cukup disiplin ya di sektor pertahanannya. Rahmat Latif terlihat tidak pernah melewati garis sepertiga lapangan. Ya, Terus memberikan pengawalan kepada pemain Persipura terdekat darinya. Begitu juga Dwi Joko Prihatin tidak pernah melewati garis tengah. Sesuatu yang memang jarang terlihat karena Dwi Joko Prihatin adalah salah satu back sayap yang sering rajin membantu penyerangan. Belum ada peluang yang sangat baik untuk seorang Beto Gonçalves. Kerjasama antara Kenji Adechihara dengan Supriyadi tadi. Kita lihat Kenji Adechihara kembali bersatu dengan Aldo Barreto. Kedua pemain ini sempat tampil sangat baik ketika membela tim Bontang FC. Rahmat Latif. Timo sini. Bordis. Ayo Timo. Kenji Adechihara kepada Aldo Barreto. Masih Aldo Barreto, kita lihat. Ya. Ada sebuah pelanggaran dari Johannes Choi. ya kita lihat tadi memang ada sedikit gangguan dari Johannes Choi menarik Kenji Adechihara. Ya, di sini kita lihat bagaimana Kenji sudah lebih dulu untuk bisa menguasai bola, namun tarikan dari Choi menyebabkan pelanggaran diberikan oleh Wasit Jerry Eli kepada tim Persiba Balikpapan. Satu kesempatan, kita lihat tidak banyak peluang bagi tim Persiba, namun apabila kesempatan dari bola mati ini bisa dimaksimalkan, tentunya juga akan menjadikan suatu keuntungan bagi Persiba apa bisa lebih unggul lebih dulu. Ya, kartu kuning pertama yang keluar di partai ini diberikan kepada Johannes Choi yang melakukan pelanggaran tadi terhadap kapten tim Aldo Barreto. Kita lihat ada Ahmad Seberik Usman dan juga Sohei Matsunaga di depan bola. Musim lalu Ahmad Seberik Usman mampu mencetak gol melalui bola-bola mati seperti ini. Oh, Digagalkan oleh Yo Jae-hoon. ya, satu tendangan yang cukup baik mengarah ke gawang. Kita lihat tadi bagaimana yang dilakukan oleh Sohei Matsunaga tampaknya. Ya, betul sekali. Cukup keras memang, namun sedikit tepat mengarah kepada Yo Jae-hoon. Tepisannya masih sanggup menghalau gawang Persipura dari kebobolan. Saiful Manusa. Meninggalkan lapangan permainan. Penampilan dari Beto Gonçalves. Asri Akbar. Rahmat Latif. Kembali menuju Kenji Adechihara. Ini dia penampilan dari Kenji Adechihara. Musim lalu mampu mencetak 15 gol bagi Bontang FC. Ya, terlihat memang sama juga halnya dengan Jarod Pangkali, Rendra, di mana Emmanuel Manu Wangga yang memang masih dalam kondisi cedera. Kita lihat pemain satu ini memang pemain potensial yang bisa bermain di segala posisi dan tentunya kesempatan bermain di sektor lini tengah atau menjadi pengangkut air yang seperti dikatakan oleh Rendra memang dibuktikannya dengan baik. Ya, ada pelanggaran terlebih dahulu. Zarahan kali ini, pemain tim nasional Liberia. Kita lihat bagaimana Zarahan memberikan bola maksudnya tadi, tapi diintercept dengan baik oleh Iqbal Samad. Ahmad Seberik Usman lagi-lagi kepada Sohei Matsunaga.
Berusaha melewati Ortizan Salosa. Mendelay bola, berikan bola kali ini pada Ahmad Sembedik Usman. Datang Kenji ada Chihara, masih Sohei Matsunaga. Sebuah bola menuju kepada Aldo Barreto. Masih sangat rapat. Transisi yang sangat baik memang diperagakan oleh Persipura Jayapura dari penyerangan menuju bertahan. Begitu juga sebaliknya dari bertahan menuju penyerangan. Menyulitkan tim Persiba Balikpapan untuk melakukan atau juga mengembangkan strategi permainan ini. Supriyadi. Percobaan cukup baik dari Supriyadi. Iya, tendangan yang cukup keras dan dari jarak yang sangat jauh kita lihat dilakukan oleh Supriyadi. Mempunyai tendangan yang sangat keras, kesempatan yang cukup baik untuk melakukan satu shooting. Kita lihat sebuah skill yang diperagakan oleh seorang Ian Luis Cabes. Ya, kita lihat shooting dari jarak jauh langsung dibalas kontan oleh juga seorang Ian Luis Cabes. Menyisir sektor sebelah kanan dan kita lihat bagaimana trik yang begitu baik dan melakukan shooting dengan kaki kiri yang sangat keras. Namun Madi Wirawan masih begitu tepat dalam posisinya. Boa Salosa. Zarahan. Titus Bonai. Masih Titus Bonai. Umpan tarik tadi. Bekerja cukup keras Iqbal Samad. Masih berhasil diamankan sebuah peluang yang didapatkan oleh Bio Paulin. Iya, lagi-lagi usaha dari Persipura untuk mencetak gol di babak pertama ini masih bisa digagalkan. Dan kita di sini Bio mampu dihalau oleh Saiful Yunusa. Namun bola rebound tadi tidak bisa maksimal kembali di heading oleh pemain Persipura lainnya. Anggaran. Tinggal kasih tahu tanda kamu kosong. Kasih tahu tanda kamu kosong. Aldo Barreto kali ini. Dan pelatih Haryadi tampak tidak puas dengan apa yang terjadi di lapangan. Tampaknya strategi yang ia persiapkan di pertandingan sore hari ini tidak berjalan dengan baik. Ya, jelas tadi memang kita dengar bahwa instruksi dari Coach Haryadi bahwa Iqbal harus berdiri free, tidak mengambil lawan, yang artinya bahwa Iqbal adalah orang bebas, Hendra, di sektor pertahanan. Tentunya juga ini satu hal yang harus diikuti, yaitu instruksi dari pelatih, karena memang evaluasi dari pinggir lapangan ini terus dilakukan oleh Haryadi. Belum ada celah memang bagi Persipura Jayapura untuk bisa menembus di arah kotak penalti dari Persiba Balikpapan. Ini memang tidak terlepas dari begitu disiplinnya Rahmat Latif dan juga Iqbal Samad serta Supriyadi dalam menjaga daerahnya. Ditambah juga dengan Dwi Joko dan Saiful Lewanusa sebagai bek sayap yang senantiasa membantu pertahanan. Sotes, hati-hati. Bola lawan, bola lawan.
meninggalkan lapangan permainan. Iya, tidak mau mengambil risiko. Biopolin tadi membuang bola keluar dari lapangan karena memang kita lihat ada gangguan dari Aldo Barreto tadi. Sejauh ini memang kita juga melihat kontribusi dari Aldo Barreto belum terlalu banyak dan belum terlihat jelas karena memang begitu rapatnya dan memang begitu jarangnya Aldo untuk mendapatkan bola dari sektor tengah. Bench dari Persiba Balikpapan. Masih ada Eki Nur Hakim, pemain super sub yang masih menjadi andalan. Dan juga masih ada Sutikno, back sayap yang juga tampil cukup baik dalam beberapa musim terakhir. Terakhir dia bermain untuk Delta Sidoarjo. Pelanggaran. Ya, partai Persiwa Wamena telah memasuki hasil akhir menghadapi tim Persegres atau juga Gresik United. Poin penuh pertama yang diraih oleh Persiwa Wamena di musim ini di Indonesia Super League. Ya, awal yang cukup baik bagi Persiwa Wamena untuk memasuki kompetisi tahun ini dengan hasil yang cukup maksimal di kandang sendiri. Tentunya memang kesempatan bermain di kandang memang lebih diutamakan untuk bisa mencari poin, Rendra. Menghadapi tim Gresik United yang merupakan tim gabungan atau juga merger antara tim Persegres dengan Petrokimia Gresik. Kembali jarak Bangkali. Zarahan. Partizan Salosa. Titus Bonai. Masih Zarahan Keranggan. Dibayang-bayangi dia oleh Asri Akbar. Kita lihat bagaimana jarak Bangkali menguasai bola. Zarahan Keranggan. Victor Pai. Iqbal Samad. Serangan balik dari Sohim Matsunaga maksudnya tadi. Meninggalkan lapangan permainan, umpan yang tidak terukur dari Aldo Barreto. Kembali kita lihat bagaimana para pemain dari Persipura Jayapura menekan di sepertiga pertahanan dari tim Persiba Balikpapan. Ya, banyak sekali kejadian kita lihat di mana anak-anak Persiba sudah mampu untuk melakukan atau memotong bola. Namun karena tergesa-gesa, bola selalu kembali hilang. Penyelamatan yang sangat baik dari Iqbal Samad. Kenji ada Chihara, berikan bola kepada Aldo Barreto. Masih Aldo Barreto, percobaan Aldo Barreto. Masih ada Gerald Bangkali. Panji! Main di luar, suruh yang masuk ke dalam. Main di luar, suruh sana. Sana di depan. Ian Luis Cabez. Buasa Losa. Beto Gonçalves. Lagi-lagi Buasa Losa kali ini. Buasa Losa dan gol! Setelah 33 menit menekan habis-habisan Persiba Balikpapan, juara bertahan Indonesia Super League, Persipura Jayapura unggul 1-0 atas Persiba Balikpapan di Stadion Mandala Jayapura sore hari ini. Ya, kita lihat bagaimana kemampuan, kecepatan, dan syuting yang sangat keras menyisir tanah dari seorang Buasa Losa, memberikan bukti bahwa Buasa Losa merupakan striker yang sangat berbahaya bagi Persipura Jayapura. Dan kita lihat bagaimana kerjasama yang begitu baik antara Beto dan juga Boas, memberikan bola kepada Boas dan langsung kaki kiri yang begitu keras masuk di sektor sebelah kiri dari gawang Imade Wirawan. Satu hadiah gol bagi Imade Wirawan yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini, Rendra, dari seorang Buasa Losa.
sebagai sesama pemain tim nasional, hadiah yang tidak mengenakan bagi seorang Imade Wirawan. Sebuah tendangan keras mendatar dari luar kotak penalti yang dilepaskan oleh Boaz Salosa. Gol perdana bagi Boaz Salosa musim ini. Di mana musim lalu Boaz Salosa mampu mencetak 22 gol bagi tim Persipura Jayapura. Asri Akbar. Kita lihat keluar menyerang kali ini adalah Kenji Ada Chihara. Oh. Ya, cukup cepat counter dari anak Persiba. Kita lihat hampir saja mereka langsung bisa nyambang kedudukan melalui Kenji. Tendangan yang begitu keras namun masih mendapatkan blocking dari dua pemain pertahanan daripada Persipura Jayapura. Masih ada peluang set piece, setak pojok. Ian Luis Cabes. Masih Ian Luis Cabes. Seperti tadi bola ingin diberikan kepada Boaz Salosa. Kerjasama kembali dari para pemain Persipura Jayapura. Menghasilkan sepak pojok berikutnya. Ini merupakan sepak pojok yang kelima bagi Persipura Jayapura. Iya, cukup cepat sekali kita lihat pergerakan dari anak Persipura. Di mana barusan saja melalui Ian Luis Cabes melakukan penetrasi, dan ini satu kebiasaan dari seorang Titus Bonai di saat dia menggoyang-goyang jaring gawang lawan dan akhirnya dia bisa cetak gol, Rendra. Sebuah ritual khusus dari seorang Titus Bonai. Mengarah ke gawang. Oh, Tidak berhasil disepak tadi bola oleh Bio Paulin. Kita lihat bagaimana seorang Boaz Salosa semakin matang, semakin menunjukkan tajinya sebagai seorang goal getter, sebagai seorang pemimpin bagi tim Persipura Jayapura. Benar-benar menggantikan peran dari seorang Edu Ifak Dalam yang kurang lebih semenjak musim Liga Indonesia pertama sampai dengan musim Liga Indonesia atau juga tahun 2008 menjadi andalan bagi tim Persipura Jayapura. oh. Ya, satu pelanggaran dari Victor Pai. Kita lihat di sini bagaimana kelihatannya wasit Jerry Eli memberikan kartu kuning kepada Victor Pai yang mengambil Matsunaga dari belakang. Harus berhati-hati, dua pemain bertahan dari Persipura Jayapura sudah mendapatkan kartu kuning, Johannes Choi dan juga Victor Pai. Kalau mereka tidak ingin bermain 10 pemain di sisa waktu pertandingan. Oh, Kembali sebuah tendangan Asri Akbar. Masih berhasil digagalkan oleh Yo Jae-hoon. Dua kali percobaan dari para pemain Persiba Balikpapan yang memang memiliki penembak jarak jauh. Pada diri Ahmad Sempirik Usman, ya, sudah Asri mulai Akbar. terlihat sedikit pertandingan memanas, Rendra. Dan kita lihat bagaimana pergerakan dari anak Persiba sudah mulai terlihat keluar menyerang. Sedikit terhentak memang atau tersentak dengan gol yang diciptakan oleh Boaz Salosa. Kita lihat percobaan Asri Akbar dari jarak yang cukup jauh mengarah ke pojok gawang. Hasil ditepis tadi oleh Yo Jae-hoon. Sepak pojok berikutnya, Rahmat Latif pun juga membantu para pemain depan dari tim Persiba Balikpapan. Kita lihat free header dan gol Persiba Balikpapan. Membuktikan kalau mereka adalah tim yang tidak mudah menyerah di kandang dari Persipura Jayapura lewat sebuah sundulan kepala Rahmat Latif. Ya, mencatatkan nama ini di papan skor. jelas, Rendra, kita lihat bagaimana gol Boaz Salosa bukan membuat anak Persiba malah kacau, dan kita lihat bagaimana mereka justru malah berani keluar menyerang, dan satu crossing yang cukup baik dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Persipura. Berdiri begitu bebas tanpa penjagaan, heading dari Rahmat Latif menusuk gawang Yo Jae-hoon di sektor sebelah kiri gawangnya sendiri, dan kita lihat bagaimana Yo Jae-hoon sedikit tidak percaya dengan penjagaan teman-teman yang tidak menjaga seorang Rahmat Latif.
Pertandingan yang sangat berkualitas diperagakan oleh kedua tim di sore hari ini. Sebuah gol cantik dari Boaz Salosa dibayar tuntas oleh sundulan sambil menjatuhkan diri yang dilakukan oleh Rahmat Latif tadi. Gerald Bangkali. Zarahan. Masih Zarahan yang menguasai bola. Boaz Salosa. Boaz Salosa masuk dalam daerah kotak penalti kali ini. Masih Boaz Salosa. Cukup kosong Boaz Salosa. Kita akan lihat keputusan apa yang diambil oleh wasit Jerry Eli. Dan tampaknya adalah pelanggaran dan menghasilkan tendangan penalti bagi Persipura Jayapura. Ya, cukup menarik di sini kita lihat bagaimana kepintaran dari Boaz. Dia tidak melakukan shooting, bahkan dia melakukan dribbling dan juga melewati pemain bertahan ya. Tampaknya seperti Supriyadi yang melakukan pelanggaran dengan menarik baju daripada Boaz Salosa. Ya, di sini kita lihat. Ya, memang ada gangguan, ada tarikan dari Supriyadi juga kita di sini. Ya, di sini dan kaki dan Supriyadi. Ya, tarikan memang ada di situ. Kita lihat bagaimana Supriyadi menarik kaos daripada Boaz Salosa dan ini jelas memang harus diganjar kartu kuning dan juga pelanggaran atau hadiah penalti. Bahkan memang kalau memang Jerry Eli tidak memberikan sedikit belas kasihan, Rendra, kartu merah pun juga wajar didapat, Rendra. Kita lihat bagaimana menariknya pertandingan di sore hari ini. Sebuah gol dari Rahmat Latif langsung membuat tim Persipura Jayapura keluar menyerang dan hasilnya mereka mendapatkan penalti. Kita saksikan adalah Beto Gonçalves yang bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Dihadapi oleh Imade Wirawan dan kita lihat adalah Beto Gonçalves berhasil diamankan oleh Imade Wirawan. Pertandingan yang sangat-sangat krusial, pertandingan yang sangat menarik di sore hari ini. Iya, kita lihat di sini bagaimana kepintaran dari Imade Wirawan untuk melihat situasi gerakan kaki daripada Beto. Kita lihat blocking yang sangat-sangat baik dari Imade Wirawan, membuat skor masih sama 1-1. Ditinju saja bola oleh Imade Wirawan. Kembali sebuah penyelamatan yang sangat baik dari seorang Imade Wirawan karena yang nggak tahan adalah pemain yang juga menampilkan penampilan yang sangat baik bersama Persipura Jayapura. Kita saksikan kali ini para pemain dari Persipura Jayapura menguasai bola melalui Johannes Choi, Victor Pai. Langsung umpan panjang, Beto Gonçalves yang dituju, masih ada Rahmat Latif. Tendangan Iqbal Samad mengamankan daerahnya. Gerald Bangkali. Kembali tendangan akrobatik Asri Akbar. PSPS sebentar unggul 1-0 atas Persidafon Davonsoro. Dalam partai lainnya di 11-11. Percobaan dari Zarahan. Iya, satu kesempatan dari Zarahan tadi melakukan shooting namun tendangannya masih belum mengarah dengan baik ke gawang dari Imade Wirawan. Dan sebenarnya kita lihat bagaimana permainan Persiba berpotensi juga merepotkan Persipura apabila mereka berani juga memberikan tekanan bagi pertahanan dari Persipura. Dan di sini kita bagaimana instruksi untuk memberikan saran kepada pemain di dalam lapangan bahwa mereka harus lebih sabar atau tenang bermain. Satu kecerobohan tadi dari Supriyadi mampu dibayar dengan begitu baik oleh Imade Wirawan, menggagalkan tendangan dari Beto Gonçalves. Titus Bonai. Kembali Beto Gonçalves, masih Beto Gonçalves. Boaz Salosa. Kembali Boaz Salosa. Tendangan mendatar kali ini masih melebar dari gawang Imade Wirawan. Ya, satu hal yang harus dipelajari dengan baik oleh anak-anak Persiba bahwa jangan memberikan kesempatan sedikit pun atau celah bagi seorang Boaz untuk melakukan shooting. Karena kita lihat beberapa kali Boaz tanpa ada penjagaan, tanpa ada blocking dari pertahanan Persiba,
sehingga begitu bebas melakukan tendangan ke arah gawang dari Made Wirawan, dan ini harus dilakukan blocking. Menit terakhir di waktu normal. Partai antara Persipura Jayapura menghadapi Persiba Balikpapan. Kali ini masih Boaz Salosa yang menguasai bola. Boaz Salosa. Kita lihat mencoba melewati Saiful Ewanusa. Cukup baik Saiful Ewanusa. Tidak memberikan sedikit pun ruang bagi Boaz Salosa untuk bisa masuk ke dalam daerah kotak penalti. Johannes Choi. Ortisan Salosa. Masih Ortisan Salosa. Dan Beto Gonçalves dibayar tuntas oleh Beto Gonçalves. Sebuah kegagalan tendangan penalti dibalas dengan sebuah tendangan sambil memutarkan badannya dari pemain asal Brazil. 2-1 Persipura Jayapura unggul atas Persiba Balikpapan. Ya, kita lihat memasuki menit-menit akhir, gerakan dari Beto Gonçalves yang mendapatkan umpan dari Ortisan Salosa tadi dengan satu gerakan ke arah kanan dan melakukan tendangan yang begitu keras menusuk di sektor sebelah kanan gawang daripada Made Wirawan. Begitu sempit, memang bola lebih dulu memantul. Ya, di sini bagaimana kita lihat sontekan bola dari seorang Ortisan Salosa dengan tendangan yang begitu keras, mampu Beto untuk mencetak gol kedua bagi tim Persipura. 2-1 bagi Persipura. Peluang kali ini dari Persiba Balikpapan. Asri Akbar. Satu menit taman waktu di babak pertama. Persipura Jayapura menghadapi Persiba Balikpapan. Babak pertama telah usai. Wasit Jerry Eli telah meniupkan peluitnya. 2-1 sementara ini Persipura Jayapura unggul atas Persiba Balikpapan lewat gol yang dicetak oleh Boaz Salosa dan juga Beto Gonçalves. Setiap pemain yang ada di setiap lini dari Persipura. Wasit Jerry Eli sudah bersiap-siap. Kita akan segera menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua. Persipura Jayapura menghadapi Persiba Balikpapan dari Stadion Mandala Jayapura, Papua di sore hari ini. Kick off babak kedua telah dilakukan. Skor sementara adalah 2-1. Persipura Jayapura unggul atas Persiba Balikpapan lewat gol yang dicetak oleh Boaz Salosa dan juga Beto Gonçalves. Dengan gol dari Persiba Balikpapan dicetak oleh Rahmat Latif. Kembali kita lihat Asri Akbar. Belum ada pergantian pemain yang dilakukan oleh kedua tim. Saiful Ewanusa kepada Sohi Matsunaga. Kita lihat Sohi Matsunaga tampaknya melakukan sebuah pelanggaran, menarik seorang Gerald Pangkali. Kita lihat ketegasan dari wasit Jerry Eli. Ya, cukup tegas sekali bagaimana Jerry Eli untuk menghentikan ketikan kedua pemain. Dan memang kita lihat Sohi tadi terlalu lama menekan bola dan melakukan tarikan terhadap Gerald Pangkali yang sedikit tersulut emosinya. Namun Jerry Eli mampu untuk meredam kedua pemain. Lebaran ke dalam kali ini. Masih Persipura Jayapura. Victor Pai. Lepas dari perangkat offside Boaz Salosa. Boaz Salosa berikan bola dalam kotak penalti. Sebuah sundulan masih belum menemui arah dari Titus Bonai. Ya, satu crossing yang cukup baik dari Boaz Salosa mengarah kepada Tibo. Namun sayang sekali heading memang yang begitu sulit. Sambil menjatuhkan badannya Tibo tidak bisa mencetak gol ketiga bagi timnya. Belum banyak yang peluang dari seorang Tibo untuk bisa mencetak gol. Karena memang dari tadi kita lihat di babak pertama Tibo lebih banyak bermain melebar dan tidak menusuk ke daerah kotak penalti, sehingga memang peluang untuk mendapatkan peluang mencetak gol sangat sedikit. Victor Pai.
Oh, Alan Supriyadi. oh, Pelanggaran dari Boa Salosa. ya sudah tersulut sedikit emosinya. Boa Salosa mendapatkan kartu kuning. 3 kartu kuning dikeluarkan untuk tim Persipura Jayapura di sore hari ini. Masing-masing 2 untuk pertahanan Johannes Choi dan juga Victor Pai. Dan kali ini kapten tim Boa Salosa mendapatkan kartu kuning yang ketiga. Sementara ini Persiba Balikpapan sudah mendapatkan 1 kartu kuning yang diterima oleh Supriyadi karena tadi melakukan tarikan terhadap Boa Salosa di dalam kotak penalti yang membuat Persipura Jayapura mendapatkan tendangan penalti. Asri Akbar. Aldo Barreto. Masih Asri Akbar. Atau juga sebuah percobaan dari Ahmad Sembiring Usman. Ya, baru terlihat bagaimana Ahmad Sembiring Usman yang memang kita akan mempunyai cannonball yang cukup baik dari luar kotak penalti. 1 peluang di babak kedua ini, tendangannya cukup keras, namun belum mengarah ke gawang karena memang deflected. Masih ada peluang dari set piece setelah pojok ini. Kembali Saiful Lewanusa yang bersama dengan Ahmad Sembiring Usman musim lalu membela Persisam Putra Samarinda. Kita lihat sebuah sepak bola yang cukup baik tadi dari Saiful Lewanusa. Titus Bonai kali ini berikan bola kepada Beto Gonçalves. Beto Gonçalves bisa melewati Iqbal Samad. Adalah Zarahan, masih Zarahan dan kali ini masih Zarahan Keranggan dan Zarahan. Kembali sebuah penyelamatan yang sangat baik dilakukan oleh Imade Wirawan. Iya, cukup baik, cukup cepat dan juga skill individu yang mumpuni. Kita lihat di sini gerakan dari Zarahan mampu akhirnya membuat posisi dia berhadapan dengan Imade Wirawan. Kita lihat harus dibayar dengan mahal sekali. Usaha dari Imade Wirawan untuk memblok tendangan Zarahan. Cepat sekali kita di sini. Ya, satu keputusan yang sangat tepat bagi Imade Wirawan untuk maju mempersempit ruang tembak daripada Zarahan dan cukup berhasil walaupun memang harus mengenai bagian tubuh yang berbahaya dari seorang Imade Wirawan. Walaupun kemasukan 2 gol di pertandingan sore hari ini, tapi Imade Wirawan benar-benar menampilkan aksi heroik dan juga penampilan yang sangat luar biasa. Berhadapan 1 lawan 1 tadi dengan seorang Zarahan, ia masih mampu mengamankan gawangnya dan juga mampu mematahkan penalti dari seorang Beto Gonçalves. Kita lihat seakan tidak percaya Zarahan Keranggan yang sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang Imade Wirawan setelah melewati Asri Akbar. Tetapi tendangannya masih berhasil diblok oleh penjaga gawang Imade Wirawan. Kita lihat Imade Wirawan sudah memulai kembali berdiri. Pelatih Aryadi. Tendangan bebas bagi Persipura Jayapura. Dihadapi oleh Zarahan Keranggan. Supriyadi mengawal ketat seorang Boa Salosa. Berikan bola ke sektor sebelah kiri kepada Titus Bonai. Masih mampu memberikan, wow, hampir saja sebuah blunder kali ini dan sebuah pressing dari Zarahan. Lagi-lagi masih belum bisa menembus gawang Imade Wirawan. Iya, kita lihat memang belum harinya bagi seorang Zarahan untuk bisa mencetak gol di saat dia mendapatkan peluang kedua yang begitu baik, berdiri di posisi yang begitu bebas. Dan kita lihat di sini bagaimana kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh Rahmat Latif yang mengakibatkan hampir saja gawangnya kebobolan untuk yang ketiga kalinya. Begitu kecewa kita bagaimana Zarahan tidak bisa melakukan eksekusi dengan baik. Saiful Lewanusa. Aldo Barreto kali ini. Kembali masih ada Bio Paulin. Lebaran ke dalam untuk tim Persiba Balikpapan.
lagi Beto Gonçalves. Berikan bola kepada Victor Pai yang membantu penyerangan. Titus Bonai kali ini menguasai bola. Masih Titus Bonai dikawal oleh Rahmat Latif. Peluang berikutnya Titus Pai dan tendangan Beto Gonçalves. Kita lihat serangan yang begitu cepat dengan aksi individu yang lagi-lagi bisa digunakan untuk menjadi senjata ampuh bagi tim Persipura. Kita lihat crossing dari Tibo mengarah ke tiang jauh, dan kita lihat di sini shooting yang sangat keras masih bisa diblok oleh pemain pertahanan daripada Persiba Balikpapan. Bola bebas kali ini atau sepak pojok maksudnya dari Persipura Jayapura dilakukan oleh Bosa Losa. Digagalkan kembali oleh Saiful Lewanusa. Kita lihat pengawalan dari Supriyadi terhadap Titus Bonai. Yo Paulin. Lagi-lagi sepak pojok bagi Persipura Jayapura. Jar Pangkali musim lalu juga mampu mencetak 1 gol bagi tim Persipura Jayapura. Kita lihat bagaimana tekanan demi tekanan dilakukan oleh Persipura Jayapura. Kembali kita lihat di sini Persiba under pressure, bermain hampir setengah lapangannya sendiri, dan kualitas skill individu yang dimiliki anak Persipura memang sangat baik dan kecepatannya juga sangat mumpuni. Kita lihat di sini begitu ngos-ngosan juga seorang Imadi Wirawan yang harus terus menutup ruang celah syuting daripada pemain Persipura. Cukup berhasil sejauh ini di babak kedua ini. PSPS Pekanbaru memperbesar keunggulannya 2-0 atas Persidafon Davansoro, tim yang baru saja promosi menuju Indonesia Super League. Ya, satu pelanggaran tadi kita di sini bagaimana Bio mengangkat kaki yang terlalu tinggi terhadap atau mendekati kepala daripada Dijoko. Bola bebas. Persiba Balikpapan. Awas memberi Gusman. Kembali lagi-lagi diamankan oleh para pemain Persipura Jayapura. Rahmat Latif sudah meninggalkan lapangan permainan. Zarahan, masih Zarahan. Lagi-lagi masih ada tekanan berikutnya. Iya, kita lihat lagi-lagi kesempatan yang diberikan kepada anak Persiba atau Persipura yang mampu melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti tanpa ada sedikit pun blocking yang dilakukan. Kita lihat di sini, ya cukup keras. Begitu gampang untuk memilih kemana arah tendangan, dan kita lihat di sini Zarahan melakukan tendangan yang masih bisa diblok oleh Imadi Wirawan. Ekspresi dari para penonton di tribun Stadion Mandala Jayapura di sore hari ini atau juga malam hari waktu Jayapura. 10-4 dalam sepak pojok. Tampaknya menghasilkan sepak pojok berikut ya bagi Persipura Jayapura. Ya, Rahmat Latif masih meringis kesakitan. Yeah. Main fake. Yeah. Main pendek.
Ya, Jackson Tiago, coach Persipura yang terus berdiri di garis line coach untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya. Walaupun memang kita lihat pemain dari Persipura tadi memang Biopolin melakukan hadangan terhadap kaki daripada Rahmat Latif, namun bukan merupakan satu pelanggaran. Gerald Bangkali. Buas Salosa. Masih Buas Salosa. Diamankan oleh Supriyadi. Zarahan. Tendangan berikutnya dari Zarahan. Lagi-lagi kita lihat begitu gampangnya pemain-pemain Persipura melakukan tendangan dari luar kotak penalti dengan skill individu yang begitu baik. Kita lihat Zarahan melakukan tendangan yang sangat tipis sekali dari gawang Imade Wirawan yang dihujani shooting dari luar kotak penalti di babak kedua ini. Ada variasi, Parmel. Tendangan gawang oleh Imade Wirawan. Aldo Barreto yang dituju. Kali ini adalah Kenji Adechihara. Cukup baik kerjasama para pemain Persiba Balikpapan. Dan kita saksikan bagaimana Persiba Balikpapan mendapatkan peluang, tapi tampaknya Shohei Matsunaga sudah berada dalam posisi offside. Ya, kita lihat bagaimana proses yang begitu baik antara dua pemain yang mempunyai kecepatan yang juga cukup baik. Kita lihat, namun sayang sekali crossing yang sangat berkelas dari Kenji. Ya, tepat sekali memang posisi dari Shohei. Pada posisi offside. Dan ini juga Rendra, kita lihat bagaimana posisi dari Beto pada posisi offside. Kita saksikan bagaimana Shohei Matsunaga masih harus menahan keinginannya untuk mencatatkan namanya di papan skor. Satu langkah lebih cepat daripada Ortizan Salosa. Ya, tipis sekali kita lihat memang, namun proses dari crossing yang diberikan dan juga potongan bola atau tadi kita lihat colekan bola dari seorang Shohei Matsunaga yang begitu baik. Namun sayang sekali belum bisa menyamakan kedudukan. Lebar ke dalam. Kembali kali ini adalah Saiful Lewanusa. Victor Pai. Serangan Zarahan Keranggar berikan bola kepada Titus Bonai. Kita lihat bagaimana Imade Wirawan lagi-lagi berhasil mengamankan gawangnya. Sampai dengan menit ke-61 belum ada pergantian pemain yang dilakukan oleh kedua tim. Supriyadi. Serangan dari Titus Bonai. Masih Gerald Bangkali. Beto Gonçalves masuknya kepada Buas Salosa. Ya, kita lihat possession football dimainkan oleh Persipura. Namun di saat-saat untuk memberikan umpan
through pass ke daerah kotak penalti daripada Imade Wirawan, namun masih bisa dimentahkan. Cukup terbuka sebenarnya permainan di babak kedua ini. Persiba pun sudah tidak terlalu fokus terhadap defense dan melakukan serangan balik atau counter attack. Kita lihat juga Persiba juga ya sudah mulai berani langsung melakukan penekanan, dan memang sedikit merepotkan juga bagi pertahanan Persipura. Rahmat Latif. Kita lihat Sultan Sama pun juga masih menunggu kesempatan untuk diturunkan. Masih ada 2 senjata pamungkas yang dimiliki oleh Persiba Balikpapan di bangku cadangan. Sultan Sama dan juga Eki Nur Hakim. Iqbal Samad langsung mengamankan daerahnya. Tidak mau mengambil resiko. Kita lihat bagaimana para pemain dari Persiba Balikpapan memang memiliki pertahanan yang cukup baik. Persipura Jayapura akan melakoni partai kandang berikutnya pada tanggal 5 Desember 2011 di mana mereka menghadapi Gresik United. Sementara ini Tinus Pai dimasukkan. Kita lihat Tinus Pai masuk menggantikan Victor Pai. Ini adalah penampilan dari Tinus Pai, pemain yang menempati posisi penyerang dan tampil cukup baik, mencetak 3 gol musim lalu. Kita lihat benar-benar para pemain dari Persiba Balikpapan tidak menyerah begitu saja. Melalui sundulan kepala kali ini, Ahmad Sembiring Usman membuat skor imbang 2-2. Rendra, seperti kita bahas tadi Rendra, memang tidak banyak peluang yang dimiliki, namun bola-bola mati mampu dimanfaatkan oleh Persiba untuk bisa mencetak gol. Dan kita lihat Ahmad Sembiring yang minim sekali sentuhan di babak pertama mampu mencetak gol kedua bagi timnya untuk menyamakan kedudukan. Heading yang sangat baik walaupun dalam tekanan pemain lawan, namun Ahmad Sembiring mampu melompat lebih tinggi, melakukan heading dan mengarahkannya ke tiang jauh, di mana Yo Jae-hoon berdiri pada posisi yang salah. Lagi-lagi kita bicarakan tentang bola mati yang benar-benar dimanfaatkan dengan sempurna oleh Persiba Balikpapan. 2 gol Persiba Balikpapan melalui bola mati. Dan kembali kita saksikan penyelamatan dari Imade Wirawan. Kita harus memberikan sekali lagi kredit poin untuk penjaga gawang tim nasional Indonesia Imade Wirawan yang tampil begitu luar biasa malam hari ini atau juga sore hari waktu Indonesia bagian barat. Iya, lagi-lagi pertahanan memang menjadi bahan yang harus dievaluasi oleh Coach Saryadi. Kita lihat yang begitu gampangnya daerah pertahanan ditembus bahkan oleh satu pemain. Seperti kita lihat bagaimana Boas mampu masuk hingga kotak penalti dan melakukan tendangan ke arah gawang. Masih beruntung. Kita lihat bagaimana Imade Wirawan selalu berdiri pada posisi yang pas. Pelanggaran dilakukan. Tampaknya kali ini adalah kartu kuning akan dikeluarkan kembali oleh Jerry Eli. Ya, wasit Jerry Eli menunggu Dwi Joko untuk berdiri dan akan mendapatkan hadiah kartu kuning. Kartu kuning kedua bagi Persiba Balikpapan. Setelah Supriyadi, kali ini adalah Dwi Joko prihatin. Cukup keras memang tadi kita lihat bagaimana sliding yang dilakukan oleh Dwi Joko. Boas Salosa. Serangan kali ini dari Ortizan Salosa bagi Persipura Jayapura. Masih Ortizan Salosa. Titus Bonai yang menguasai bola. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Iqbal Samad. Tendangan dari luar kotak penalti. Gerald Pangkali.
Ya, kita akan melihat apakah peluang dari Persiba untuk bisa melakukan hal serupa seperti di tahun yang lalu, bisa menjadi tim yang mampu menahan kemenangan daripada tim Persipura sebagai tuan rumah di kandang akan berhasil. Dan apabila ini terwujud, Rendra, ini adalah suatu hadiah yang sangat-sangat istimewa bagi seorang Mahadi Wirawan yang memang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Ya, juga sebuah rekor yang akan diperpanjang oleh Persiba Balikpapan yang berhasil kembali menahan seri Persipura Jayapura dalam partai kandang mereka. Sebuah hasil yang juga tentunya sangat tidak mudah, mengingat bahwa Persipura Jayapura adalah sang juara bertahan dan juga peraih gelar juara Inter Island Cup 2011. Tinus Pai. Boa Salosa gagal melewati Supriyadi. Kali ini kita lihat bagaimana seorang Sohei Matsunaga. Masih Sohei Matsunaga memberikan bola yang cukup baik kepada Aldo Barreto. Masih Aldo Barreto, kali ini kita lihat peluang bagi Persiba Balikpapan. Sedikit terlambat Ahmad Sembiring Usman. Kita lihat bagaimana begitu cepatnya Sohei Matsunaga dan juga Aldo Barreto. Namun sayang sekali ini kembali terjadi bahwa lini kedua yang selalu terlambat datang untuk membantu serangan bagi Persiba kembali terjadi. Terlihat memang seperti seakan-akan tidak mau mengejar ketertinggalan apabila Persipura mendapatkan counter attack dan mereka lebih banyak menahan di sektor pertahanan sendiri. Peluang berikutnya. Wow, sempat terlepas. Bola kembali kepada Imade Wirawan. Kita lihat bagaimana terupas dari Boa Salosa menuju kepada Zarahan dan juga bola 1-2 sempat mengenai Imade Wirawan dan balik lagi ke seorang Ortisan Salosa, tapi ternyata masih belum juga. Kembali para pemain Persipura Jayapura menambah gol ya. Zarahan kali ini. Mengamankan poin memang menjadi satu hal yang sangat penting bagi Persiba Balikpapan dalam tur Papuanya kali ini. Betul. Karena apabila mereka mampu menahan seri dari Persipura Jayapura, ini menjadi modal yang sangat berharga untuk melakoni partai tandang berikutnya menghadapi Persiwa Wamena pada tanggal 5 Desember 2011 nanti. Betul, Rendra. Di saat memang mereka juga memang masih belum bisa menggunakan tenaga dari seorang pemain asingnya Labudovic yang berperan untuk menggantikan Mio Dadic, memang belum bisa diturunkan karena masalah ITC. Tentunya ini suatu hasil yang cukup maksimal di saat memang mereka sedikit kekurangan dari sektor pertahanan. Bahkan terdengar kabar pun bahwa Haryadi memang sudah akan merencanakan untuk merekrut Caceres, mantan pemain Persija, untuk menjadi playmaker di tim Persiba menggantikan Robertino Pugliara. Tidak bertahan, tetapi tampaknya akan memasukkan Sultan Sama Persiba Balikpapan di sisa waktu ini. Ya, pertahanan terbaik adalah menyerang, Hendra. Ini mungkinlah yang akan dilakukan oleh Haryadi. Memang di saat mereka pun mampu keluar menyerang, kita lihat konsentrasi Persipura pun akhirnya terpecah. Persipura pun juga harus kontrol dalam pertahanannya, sehingga tidak begitu gampang untuk selalu naik ke depan lagi pemain bertahan daripada Persipura. Sepak pojok bagi Persipura Jayapura. Asri Akbar kembali langsung mengamankan daerahnya. Serangan dari Sohei Matsunaga. Masih Sohei Matsunaga mengirim bola untuk Saiful Lewanusa. Praktis hanya seorang Johannes Choi yang menjaga pertahanan dari Persipura Jayapura. Lebaran ke dalam kali ini untuk Persiba Balikpapan. Pelatih Haryadi yang musim lalu menggantikan peran dari Daniel Rukito. Kembali sebuah tendangan cukup keras Asri Akbar. Ya, satu usaha dari Asri Akbar untuk melakukan eksekusi dari tiang atau dari jarak yang begitu jauh. Dan di sini kita lihat bagaimana pelatih Haryadi dan juga asisten coach melakukan evaluasi untuk memberikan instruksi kepada rekan-rekan atau pemain-pemainnya di lapangan. Pelanggaran dari Johannes Choi.
Kita lihat bagaimana gerakan tangan dari seorang Ahmad Sembiring Usman yang meminta rekan-rekannya untuk menjaga tempo. Untuk tidak mengikuti tempo permainan cepat yang memang diperagakan oleh Persipura Jayapura yang tentunya sangat menguras tenaga bagi para pemain Persiba Balikpapan. Imade Wirawan kali ini menguasai bola bagi Persiba Balikpapan. Berada dalam posisi offside, seorang Sohei Matsunaga. Titus Bonai sebelum mencetak gol. Kita lihat Sultan Salma masih terus melakukan pemanasan. Dan tampaknya langsung diturunkan oleh pelatih Haryadi. Kita lihat siapa akan digantikan oleh seorang Sultan Salma. Apakah menggantikan seorang Kenji Adachihara atau juga seorang Sohei Matsunaga yang tampil begitu baik dalam beberapa menit terakhir ini. Atau malah menarik seorang gelandang ya, para pemain yang memang bermain di sektor lapangan tengah Persiba Balikpapan. Supriyadi. Kita lihat Ian Luis Kabes bergerak dari sektor sebelah kiri. Zarahan langsung memindahkan bola dan cukup baik kali ini kepada Titus Bonai. Lagi-lagi masih berhasil digagalkan oleh Saiful Lewanusa. Ya, crossing yang begitu baik dan juga kita di sini bagaimana Titus Bonai yang sedikit terlalu jauh kontrol bolanya sehingga mampu dipotong oleh pemain bertahan daripada Persiba Balikpapan. Sementara ini seorang pemain sayap Lukas Mandowen sudah bersiap-siap juga di pinggir lapangan. 13-5 dalam sepak pojok. Kembali dikuasai oleh para pemain Persipura Jayapura melalui Tinus Pai. Beto Gonçalves. Pelanggaran dari Iqbal Samad. Cukup keras pelanggaran dari Iqbal Samad. Ya, kita lihat Sultan Salma masuk menggantikan Asri Akbar. Ini sangat menarik. Seorang gelandang yang menjadi penahan serangan dari Persipura Jayapura digantikan oleh seorang pemain berkarakter menyerang pada diri Sultan Salma. Ya, cukup menarik. Kita lihat di sini strategi dari Coach Haryadi untuk menarik Asri Akbar yang menurut saya bermain cukup baik di pertandingan hari ini. Kelihatannya memang ada satu strategi untuk sedikit menekan dengan memasukkan seorang Sultan Salma yang berarti bahwa Sembiring akan menggantikan peran daripada Asri Akbar. Zarahan. Wow, sebuah tabrakan yang cukup keras antara Imade Wirawan dan juga Bio Paulin. Sangat keras tabrakan yang terjadi. Dan kita berharap tentunya cedera tidak menghantui seorang Imade Wirawan. Ya, cukup berani sekali kita di sini. Imade Wirawan berjibaku keluar dari gawangnya dan ya cukup keras sekali benturan dengan Bio Paulin. Kita lihat di sini. Namun memang usaha cukup berhasil dengan melakukan tinjuan terhadap bola. Kita lihat bagaimana aksi individu dari seorang Zarahan. Kembali sebuah backheel dari seorang Beto Gonçalves. Inilah dia aksi-aksi yang memang telah ditunggu-tunggu oleh semua pecinta sepak bola Indonesia selama 5 bulan terakhir. Kiprah-kiprah para pemain
terbaik di Indonesia Super League. Ortizan Salosa digantikan oleh Lukas Mandowen. Tidak mau kalah dengan Persiba Balikpapan, Persipura Jayapura juga memasukkan pemain berkarakter menyerang. Betul sekali. Kita lihat di sini memang kedua tim mencari kemenangan, kata Rendra, dan memasukkan pemain-pemain yang mempunyai naluri menyerang. Ian Luis Cabes. Dua pemain yang bergerak di sektor sayap bagi Persipura Jayapura sebenarnya adalah seorang pemain sayap, bukan seorang back sayap, yaitu Tinus Pai dan juga Ian Luis Cabes. Menandakan bahwa begitu agresifnya penampilan dari Persipura Jayapura di sore hari ini, atau juga malam hari waktu Indonesia bagian timur. Sebuah hal yang memang ingin ditujukan oleh pelatih Jackson F. Tiago. Mereka tidak ingin atau juga tidak puas dengan hasil seri, tapi mereka berusaha untuk meraih poin penuh dalam partai perdana di Indonesia Super League. Serangan berikutnya. Tinus Pai. Lagi-lagi penyelamatan heroik dari seorang Imade Wirawan. Ya, kita lihat memang ini merupakan hari yang sangat menyibukkan terhadap seorang Made Wirawan. Begitu banyaknya syuting dari kotak penalti, dari luar kotak penalti yang selalu bisa diselamatkan oleh Made Wirawan. Penampilan yang sangat-sangat baik di sore hari ini. Sepak pojok. Buah Salosa kali ini akan melakukannya. Lagi-lagi bola pantul. Dan tendangan salto dari seorang Beto Gonçalves. Ya, memasuki 10 menit terakhir, Rendra. Kita lihat konsentrasi penuh memang wajib dilakukan oleh kedua tim untuk supaya tidak kecolongan gol penentu kemenangan bagi salah satu tim yang bermain pada hari ini. 10 menit terakhir. Laga perdana 11-11 Indonesia Super League pada hari ini. Praktis hanya ada 2 orang pemain bertahan yang ada di tim Persipura Jayapura dalam sisa pertandingan, yaitu Bio Paulin dan Johannes Choi. Lukas Mandowen tadi, yang juga merupakan anggota timnas U23 yang bermain di ajang SEA Games yang lalu. Cukup berani apa yang dilakukan oleh Yo Jae-hoon. Gerald Pangkali. Zarahan Keranggar. Tinus Pai. Berikan bola kali ini kepada Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves. Kita lihat masih cukup disiplin pertahanan dari Persiba Balikpapan. Ada sekitar 7 pemain dari Persiba Balikpapan di dalam daerah kotak penalti, dan secara bersamaan 3 pemain tergeletak. Kita lihat memang pertandingan sangat keras dan memang stamina yang sudah semakin menurun. Kita lihat di sini terlihat ada 4 pemain kelihatannya, Rendra, yang terjatuh di saat bola telah dibuang tadi.
lutut terlihat dari seorang Dwi Joko yang memaksa tadi untuk membuang bola, mengakibatkannya dia mengalami cedera. Rahmat Latif juga harus dibantu oleh Titus Bonai. Benar-benar pertandingan yang sangat melelahkan bagi para pemain Persiba Balikpapan. Masih ada satu pemain yang tergeletak, yaitu Iqbal Samad. 3 pemain bertahan dari Persiba Balikpapan tadi sempat tergeletak, yaitu Iqbal Samad, Rahmat Latif, dan juga Dwi Joko Prihatin. Kita saksikan seorang pemain yaitu Christian David Uron juga akan dimasukkan oleh pelatih Jackson F. Tiago. Harus ditanduk keluar lapangan Iqbal Samad. Sepak pojok. Wow! Dibayar tuntas oleh Persipura Jayapura melalui sepak pojok. Kita lihat pemain yang berpostur tidak begitu tinggi, tampil sebagai super sub, Lukas Mandoen. Ya, cukup menarik sekali kita di sini bagaimana crossing ke tiang dekat, di mana seorang Lukas Mandoen, pemain yang bertubuh mungil, yang begitu cerdik, melakukan heading ke arah belakang gawang, dan kita lihat Lukas Mandoen cukup berhasil crossing dari Yan Luis Cabes, sentuhan yang sedikit sekali sudah mampu untuk mengelabui Imade Wirawan yang bermain cukup baik di sore hari ini. Dan lagi-lagi di sudut yang begitu sempit, gol tercipta bagi tim Persipura Jayapura. Sepak pojok menjadi sebuah pertunjukan yang sangat menarik di sore hari ini, karena 3 gol yang dicetak berhasil melalui sepak pojok. 2 gol bagi Persiba Balikpapan dan 1 gol bagi Persipura Jayapura. Seperti tadi kita bahas, Rendra, bahwa di 10 menit terakhir diperlukan konsentrasi yang begitu baik untuk kedua tim. Namun kita lihat di sini konsentrasi yang tidak begitu baik dari anak Persiba mengakibatkan gol ketiga tercipta bagi Persipura Jayapura. Masih ada kesempatan tentunya. Dibaca tadi oleh Tino Spy. Permainan 1-2 yang dilakukan oleh Kenji Adechihara dan juga Aldo Barreto. Titus Bonai masih berhasil lewat, tapi bola tampaknya sudah meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat kecepatan dari Titus Bonai yang sama dengan babak pertama tadi. Masih dengan kecepatan yang begitu baik. Kondisi stamina yang terlihat memang sangat mumpuni. Ya, Christian David Uron atau masuk menggantikan Titus Bonai. Tampaknya ingin mencoba mempertahankan keunggulannya. Menarik seorang Titus Bonai dan juga memasukkan seorang gelandang bertahan, Christian David Uron, menjaga keseimbangan. Itulah hal yang akan dilakukan oleh pelatih Jackson F. Tiago di sisa waktu pertandingan. Kita lihat bagaimana Titus Bonai. Satu strategi dia memasukkan satu gelandang atau pemain tengah yang bertipe sedikit bertahan juga. Dan ini terlihat memang masih menit akhir. Situasi untuk mempertahankan keunggulan diinginkan oleh Coach Jackson Tiago. Lebaran ke dalam. Ya, Persiba Balikpapan kali ini melakukan counter strategi. Mereka melakukan pergantian pemain berikutnya. Bagaimana seorang Lukas Mandoen
berhasil memenangi duelnya atas Rahmat Latif dan mencetak gol yang ketiga dan membuat seorang ibu-ibu menari sajojo di sore hari ini. Hamdi Hamzah masuk menggantikan Rahmat Latif. Kerja yang cukup keras dari seorang Rahmat Latif sepanjang 87 menit jalannya pertandingan. Iqbal Samad kali ini. Lebaran ke dalam. Masih berhasil diamankan oleh Iqbal Samad. Ahmad Sambiring Gusman. Pelanggaran tadi. Sultan Sama. Kita lihat Aldo Barreto maksudnya kepada Sultan Sama. Masih ada Sohib Matsunaga. Masih diamankan oleh Bio Paulin. Kali ini boleh dikuasai oleh Zahrahan. Pengamanan daripada pemain Persiba Balikpapan. Ortisan Salosa dan juga Titus Bonai sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Menit terakhir di waktu normal. Lukas Mandowen kali ini. Zahrahan. Kita lihat tendangan dari Boa Salosa masih mengenai salah seorang pemain bertahan dari Persiba Balikpapan. Dan tendangan dari luar kotak penalti Gerald Pangkali. Masih Zahrahan kali ini menguasai bola. Masih Zahrahan. Bermain 1-2 Lukas Mandowen. Gerald Pangkali berikan bola kembali kepada Ian Luis Cabes. Boa Salosa. Pelanggaran terhadap Sultan Sama yang dilakukan oleh Gerald Pangkali. Ya, cukup menarik kita lihat justru dengan keunggulan 3 gol dan ball position yang dimiliki oleh Persipura. Persipura justru memang masih terus ingin berusaha untuk mencari gol keempat bagi timnya. Dan tidak terlihat memang sama sekali mereka mengulur waktu untuk memainkan bola. Kesempatan Ahmad Sambiring Gusman. Terlalu berambisi sekali kita lihat. Sebenarnya masih ada pemain di sektor sebelah kiri yang sudah siap untuk mendapatkan crossing. Namun usaha dari Ahmad Sambiring Gusman melakukan shooting tidak begitu baik. 3 menit taman waktu di babak kedua. Christian David Uron berikan bola kepada Zahrahan Keranggar. Lukas Mandowen kali ini masuk dalam daerah kotak penalti. Dan Lukas Mandowen lagi-lagi penyelamatan dari seorang Imade Wirawan, Beto Gonçalves. Dan kembali tendangan dari Zahrahan Keranggar. Ya, kita lihat bagaimana kerja keras dari Imade Wirawan untuk menahan gempuran anak-anak Persipura. Dan lagi-lagi pemain bertubuh mungil, Lukas Mandowen yang mempunyai kecepatan yang sangat baik melakukan tendangan ke arah tiang jauh. Namun Imade Wirawan mampu berjibaku untuk mementahkan bola tadi. Terlepas dari apapun hasil dari pertandingan sore hari ini, Imade Wirawan tampaknya berhak mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik. Hadiah ulang tahun yang ia terima sebagai pemain terbaik, walaupun saat ini timnya tertinggal 2-3 dari tuan rumah Persipura Jayapura. Kita lihat peluang didapatkan dan gol! Kenji Adachihara membuat publik Stadion Mandala Jayapura sunyi sekejap ketika mampu mencetak gol di tambahan waktu menjadi 3-3 Persipura Jayapura dan Persiba Balikpapan. Satu pertandingan sangat-sangat fantastis. Di babak pertama di menit akhir tadi Aldo atau Gonçalves dia tahu menciptakan gol kedua bagi timnya, dan sekarang kita lihat bagaimana kecerdikan dari seorang
Kenji melakukan kontrol bola, melakukan tendangan yang sangat keras, cukup baik dan akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Kembali terhindar dari kekalahan tentunya. Lagi-lagi kita disuguhkan dengan aksi yang sangat luar biasa dari para pemain yang tampil di sore hari ini. Dan seperti deja vu di babak pertama, Persiba Balikpapan mampu menyamakan kedudukan. Hari Susilo masuk menggantikan Dwi Joko Prihatin. Sesuai Rendra dengan tajuknya adalah Indonesian Super League. Memang pertandingan sangat-sangat super disuguhkan oleh kedua tim. Masih ada waktu bagi tim Persipura Jayapura. Kita lihat Beto Gonçalves. Tersisa beberapa detik lagi tambahan waktu di babak kedua. Pertandingan antara Persipura Jayapura menghadapi Persiba Balikpapan. Dan kita lihat tampaknya benar-benar menjadi kado yang sangat berarti bagi seorang Imade Wirawan. Dan kita harus mengucapkan selamat ulang tahun untuk Imade Wirawan dan juga selamat atas penampilan heroiknya di sore hari ini. 3-3 adalah skor yang pantas bagi Persipura Jayapura dan Persiba Balikpapan dalam pertandingan yang sangat super di sore hari ini. Kita lihat Imade Wirawan, walaupun kemasukan 3 gol, tapi ia telah mampu menahan tendangan-tendangan dari para pemain Persipura Jayapura dan gol yang menyelamatkan dari kekalahan yang diciptakan oleh Kenji Adachihara. Pertandingan yang